Hai, selamat datang kembali di Otomotif Terbaru. Seiring berjalannya waktu ke waktu, tak heran jika minat orang sudah banyak berubah. Yang awalnya suka dengan motor matic atau konvensional, saat ini sudah beralih ke motor ramah lingkungan, yakni motor elektrik. Di pasaran Indonesia sendiri sudah cukup banyak bertebaran beberapa jenis dan merek motor elektrik yang sudah bisa dibeli dengan mudah. Hampir semua jenis motor elektrik itu mempunyai keunggulan masing-masing. 5 jenis motor elektrik yang ditunggu akan mengaspal di jalan raya Indonesia. Ada dari kalangan pabrikan Honda, Yamaha, dan Suzuki. Namun sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan notifikasi lonceng di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar otomotif. Number 1. Harley-Davidson LiveWire. Akhirnya, proyek LiveWire, motor listrik dari Harley-Davidson, benar-benar terwujud. Pertama jadi konsep di tahun 2014 dan diperkenalkan September 2018 lalu, Harley-Davidson resmi mengumumkan harga dan spesifikasi dari Harley-Davidson LiveWire. Harley-Davidson menjanjikan kalau LiveWire ini akan dijual resmi pada tahun 2019 ini. Bagaimana dengan spesifikasi motor listriknya? HD mengumumkan kalau LiveWire diklaim bisa menempuh jarak 177 km. Sebagai perbandingan, baterai listrik Zero SR dapat menempuh jarak 193 km sebelum habis dan harus dicas ulang. HD LiveWire dapat melesat dari kecepatan 0 hingga 97 km per jam dalam waktu 3,5 detik saja, karena torsi motor listrik memang instan nih sob. Lalu fitur unik lain dari HD LiveWire adalah sistemnya yang terkoneksi dengan smartphone. Kalau mau ngecek baterai, status pengisian baterai, tracking GPS, pengingat servis berkala, hingga fitur anti maling bisa langsung dicek dengan smartphone. Number 2. Vespa Electrica. Vespa Electrica, skuter pertama Vespa dengan sistem full elektrik akhirnya resmi dijual. Harga yang dibanderol Piaggio selaku prinsipal merek Vespa adalah Euro 6.390 atau sekitar 110 jutaan. Eropa disebut sebagai wilayah pertama penyebaran motor listrik ini, dengan potensi distribusi ke seluruh dunia. Rilis harganya dilakukan di laman resmi sekaligus membuka pemesanan online. Ya, halayak Eropa yang berminat sudah bisa melakukan pembelian di laman Electrica Vespa. Harganya terbilang fantastis, hampir 4 kali lipat harga Vespa bermesin bensin konvensional terkecil 125cc 30 juta rupiah. Baterai utama penyokong motor Vespa Electrica adalah lithium yang penuh setelan diisi selama 4 jam menggunakan charger rumahan. Sekali isi, motor ini bisa menempuh 100 km, jarak yang cukup untuk mobilitas harian perkotaan. Kabarnya, siklus baterai ini mencapai 1000 kali pengecasan. Angka tersebut menurut Piaggio jika dikilometerkan berkisar 50.000 hingga 70.000 km atau sekitar 10 tahun untuk kebanyakan pengendara. Number 3. Kymco Lake EV. PT Smart Motor Indonesia, agen pemenang merek Kymco Indonesia, bakal mengusung motor listrik Kymco Lake ke tanah air. Untuk tahap awal, skuter versi listrik itu akan menjadi salah satu armada perusahaan aplikasi layanan transportasi on-demand ojek online. Kami, Kymco, akan bawa motor Lake EV ke sini, ujar General Marketing SMI Marwan di Jakarta Selatan pada Sabtu lalu 11 Juli 2020. Marwan belum bersedia mengungkap kapan pastinya kedatangan skuter listrik Kymco. Motor listrik itu berbasis Kymco Lake 150i
yang juga dipasarkan di Indonesia. Rencananya, motor itu juga diuji coba pasar motor listrik di Indonesia. Kedepannya, Marwan melanjutkan motor listrik Kymco akan dipasarkan secara umum dan diproduksi massal seperti Kymco Mini EV di Taiwan. Motor listrik Kymco pasti masuk Indonesia. Kami punya teknologinya dan sudah siap dibawa ke sini, ucap Marwan. SMI meluncurkan skuter Kymco GP125 dan Kymco X tahun 250 pada Sabtu 11 Juli 2020. GP125 dipasarkan dengan harga 21,5 juta rupiah dan X tahun 250i 62,5 juta rupiah. Kedua motor sudah tersedia di dealer mulai Juli 2020. Number 4. Yamaha Evino. Pabrikan Yamaha memperkenalkan skuter terbaru bertenaga listrik Evino. Meski tak diluncurkan sebagai ajang penjualan dan mereka menyebutnya sebagai produk uji pasar, namun melihat lebih jauh spesifikasi detailnya tentu tak diharamkan. Apalagi motor ini sejatinya sudah beredar di negara asalnya, Jepang. Disarikan dari laman resmi Yamaha Motor Co., dimensi keseluruhan Yamaha Evino 1675 mm x 660 mm x 1005 mm. Jarak antar sumbu rodanya atau wheelbase 1160 mm. Dengan dimensi itu tentu tak terlalu jauh besarnya dengan skuter konvensional yang berada di tanah air. Berat keseluruhan pun sangat ringan, hanya 68 kg dalam kondisi baterai terpasang. Sedangkan ketinggian jok 715 mm, sebuah proporsi yang cukup bagi masyarakat Indonesia. Sebuah proporsi yang mencukupi bagi masyarakat Indonesia. Mesin? Tentu tak ada, soalnya unit bakar bensin berbasis silinder dan piston tak lagi digunakan. Kita pun harus bisa menyebut penghasil daya gerak bernama motor atau generator. Generatornya disebut dalam laman resmi berjenis AC Synchronous Motor yang mampu menghasilkan 0,58 kW. Ya, tenaga yang sangat kecil jika dibandingkan dengan skuter 110 cc dengan hasil tenaga 6,28 kW. Sumber tenaga listriknya baterai lithium-ion dengan tegangan 50 volt berkapasitas 10 Ah. Konon klaimnya dari kondisi terisi penuh 3 jam pengecasan, motor ini mampu dilenggakan sejauh 30 km. Itu pun jika kecepatan rata-rata yang digunakan 30 kpj. Number 5. Honda PCX Electric. Mulai awal tahun, Astra Honda Motor memanfaatkan momentum tersebut untuk merilis PCX Electric. Sayang, meski sudah disediakan di pasar Indonesia, namun PCX Electric tak tersedia untuk umum. Lantaran ini masih dalam bentuk sewa, belum ada penjualan. Hal ini juga digunakan Honda Jepang untuk merilis PCX Electric pada publik. Teknologi baterai yang masih terlalu mahal untuk motor ini, serta menjaga dampak lingkungan menjadikan mereka untuk lebih memilih menyewakan terlebih dahulu dan belum melepas kepemilikan. Harga sewanya per tahun mencapai lebih dari 24 juta rupiah dengan masa sewa harus di atas 1 tahun. PCX Electric dilengkapi dengan 2 buah baterai lithium-ion dengan kapasitas total 20,8 Ah. Motor ini memiliki tugas multifungsi di masa depan. Terdapat komponen bernama Mobile Power Pack. Komponen ini bisa dilepas pasang untuk menyediakan tenaga listrik di beragam perangkat. Pengisian juga bisa langsung atau on-board maupun dengan melepas masing-masing baterai. Lewat 2 baterai itu, PCX Electric mampu mengolahnya menjadi tenaga maksimum yang 4,2 kW atau setara 5,7 PS. Namun, perhatikan torsinya mencapai 18 Nm, alias torsinya paling besar dari semua lini.
Harusnya performanya sangat baik sebagai moda berkendara ke berbagai kota. Meski potensi PCX elektrik saat ini masih terbatas, inovasi yang dihadirkan Honda tetap patut diapresiasi. Seiring naiknya minat masyarakat atas kendaraan listrik, membuat teknologi industri kreatif memproduksi motor listrik.